merupakan sebuah fakta kalau ada yang bilang orang Jawa gampang diterima dimanapun mereka berada. Bukti nyatanya adalah eksistensi mereka yang Indonesia, adat kebiasaan yang sopan, perangai yang halus, serta etos kerja yang tinggi membuat masyarakat Jawa gampang membaur dan akhirnya menjadi satu dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Namun pada kenyataannya, sebenarnya orang Jawa tidak mutlak disukai oleh semua orang Indonesia. Aceh adalah salah satu daerah yang bisa dibilang kurang bisa menerima orang Jawa. Sama seperti selentingan yang mengatakan wanita Sunda terlarang untuk menyukai orang Jawa. Ada pula yang mengatakan kalau orang Aceh tidak menyukai orang-orang Jawa dari dulu. Liputan video kali ini bukan untuk bermaksud menebarkan kebencian. Hanya saja ketika ditelusuri, ternyata hal tersebut ada penyebabnya. Disebutkan dulu orang Aceh nyatanya sangat menyayangi Indonesia, Jawa pada khususnya. Namun ada beberapa kejadian di masa lalu yang mengubah hal ini. Lalu apa yang membuat orang Aceh jadi tidak menyukai orang Jawa? Berikut ulasannya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Belanda dan orang Jawa menyerang Aceh. Indonesia boleh terjajah, namun tidak dengan Aceh. Provinsi satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tak pernah mengalami invasi, baik oleh Belanda maupun Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 hingga tahun 1904. Kekalahan Aceh dalam perang Belanda di Aceh bukan berarti Aceh menyerah, namun Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Perlawanan terhadap invasi Belanda terus dilakukan hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada sekitar tahun 1942. Lalu alasan kenapa orang-orang Aceh benci Jawa merupakan sebuah fakta kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari KNIL. KNIL sendiri terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besar adalah orang Jawa. Janji kepada rakyat Aceh yang diingkari. Aceh bukanlah daerah yang terjajah. Secara logika, mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara sendiri. Tapi tidak, rakyat Aceh justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji Presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Presiden mempersilahkan kepada rakyat Aceh untuk mengatur daerah mereka sendiri dengan sistem hukum memakai syariat Islam, asal rakyat Aceh yang dikena garang ketika berperang itu mau membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya, ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut seolah tidak pernah diberikan. Bahkan di tahun 1951, Provinsi Aceh dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali presiden pertama adalah orang Jawa. Ini juga mempengaruhi ketidaksukaan orang-orang Aceh kepada masyarakat Jawa. Aceh pernah berjasa besar bagi bangsa. Radio Rimba Raya yang mengudara dari wilayah Antara memberitakan bahwa Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Soekarno sudah berada di Kutaraja. Sambutan meriah dengan semangat merdeka dari rakyat terlihat sepanjang jalan dari lapangan terbang Lunge hingga Hotel Aceh. Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin untuk Panglima Besar Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Cek senilai 2 buah pesawat terbang serta 25 kg emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh. Faktanya, memang mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan dari mengumpulkan emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya.
Aceh ibarat lumbung emasnya Indonesia dikala negara masih sangat sulit. Namun, lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Misalnya, janji yang tak pernah direalisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang Aceh. Dan atas alasan ini pula timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintah, khususnya orang-orang Jawa yang mayoritas adalah pembesar negara. Kisah Daud Bereih yang mengenaskan. Daud Bereih merupakan tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Eksistensinya tak hanya bikin bangga orang Aceh, namun juga masyarakat Indonesia. Jelasnya, karena lewat dirinya lah rakyat Aceh tanpa perlu bertanya-tanya langsung membantu Indonesia. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar, namun di akhir hidupnya Daud Bereih mengalami banyak kenaasan. Pertama adalah dilumpuhkannya ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji presiden pertama yang tidak direalisasi. Bagai seperti tidak ingat masa lalu, Daud Bereih diperlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. Aceh dijadikan dom oleh Presiden Soeharto. Lepas masa pemerintahan presiden pertama, Indonesia kemudian dipimpin oleh seorang Soeharto. Presiden kedua ini juga dianggap sebagai biang kebencian rakyat Aceh kepada orang Jawa. Pasalnya, Soeharto pernah menjadikan tanah Serambi Mekah ini sebagai dom alias daerah operasi militer. Dom sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Soeharto pun bertindak reversif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 1989 hingga tahun 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang dan umumnya justru warga sipil. Belajar dari sejarah adalah hal penting. Belajar dari kesalahan orang dulu akan membuat kita lebih baik. Antara Aceh dan Jawa, meskipun dulu mungkin sempat bersitegang lantaran kejadian sejarah yang sensitif, kini sepertinya sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan kejadian masa lalu seperti ini tidak terjadi lagi, agar bangsa Indonesia bisa benar-benar menjadi satu negara yang solid. Mengutip kata berharga dari Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah.